Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Kaca kembali ke kahyangan setelah dihidupkan kembali oleh Mahaguru Sukra. Tapi Dewayani yang sangat mencintainya berusaha mencegahnya, tapi Kaca tetap pada ketetapan hatinya kembali ke kahyangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pada suatu sore setelah puas bermain di taman istana, Dewayani dan putri-putri Wrihasparwa, raja para raksasa, pergi mandi ke telaga di tepi hutan yang jernih dan sejuk airnya. Sebelum menceburkan diri ke dalam air yang segar, mereka menanggalkan pakaian dan menyimpan pakaian itu di tepi telaga. Tiba-tiba angin puting beliung menembus kencang, menerbangkan pakaian mereka dan membuatnya menjadi satu tumpukan. Setelah mandi dan berpakaian, ternyata terjadi kekeliruan. Tanpa sengaja, Sarmista, putri Wrihasparwa, mengenakan pakaian Dewayani. Melihat itu, Dewayani berkata, "Alangkah tidak pantasnya putri seorang murid mengenakan pakaian milik putri gurunya." Walaupun kata-kata itu diucapkan dengan lembut, Sarmista merasa disindir dan tersinggung. Ia marah dan dengan angkuh berkata, "Tidakkah engkau sadar bahwa ayahmu setiap hari dengan hinanya berlutut menyembah ayahku? Bukankah ayahmu menggantungkan hidupnya pada belas kasihan ayahku? Lupakah kau bahwa aku ini anak raja yang dengan murah hati memberikan tumpangan hidup bagimu dan bagi ayahmu? Dewayani, sesungguhnya kau hanya keturunan peminta-minta. Lancang benar kata-katamu kepadaku." Memang benar apa yang dikatakan Sarmista. Sebagai resi atau pendeta, Mahaguru Sukra berkasta Brahmana. Sesuai adat, ia hidup dari belas kasihan orang lain. Jika memerlukan sarana hidup, seorang Brahmana hanya boleh meminta-minta. Meskipun demikian, sesungguhnya bagi kasta Brahmana, hal itu dianggap perbuatan yang mulia. Dewayani tidak menanggapi kata-kata Sarmista. Sebaliknya, Sarmista yang terbakar oleh kata-katanya sendiri menjadi semakin marah. Tak dapat mengendalikan diri, tangannya terayun menampar pipi Dewayani. Ia bahkan mendorong putri resi itu sampai jatuh ke parit yang dalam. Sarmista yang mengira Dewayani sudah mati segera kembali ke istana. Sementara itu Dewayani merasa cemas dan sedih karena tidak bisa keluar dari parit yang dalam itu. Kebetulan Maharaja Yayati, seorang keturunan Bharata, sedang berburu di tepi hutan dan melewati tempat itu. Karena haus ia mencari air, dilihatnya ada parit besar berisi air jernih di dekat situ. Ia turun dari kudanya mendekati parit itu, lalu membungkuk hendak mengambil airnya. Ketika itulah ia melihat sesuatu yang bercahaya di dasar parit. Yayati memperhatikan dengan lebih seksama dan terkejut melihat seorang putri jelita terpuruk di dalam parit. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau ini, hai putri jelita, dengan anting berkilau dan kuku bercat merah indah? Siapakah ayahmu? Keturunan siapakah engkau? Bagaimana engkau bisa jatuh ke dalam parit ini?" Dewayani menjawab sambil mengulurkan tangan kanannya, "Namaku Dewayani, aku putri Resi Sukra. Tolonglah aku keluar dari dalam parit ini." Yayati menyambut tangan yang halus itu lalu menolong Dewayani keluar.
Dewayani tidak ingin kembali ke ibu kota kerajaan raksasa. Ia merasa tinggal di sana sudah tidak aman lagi. Lebih-lebih jika ia ingat perbuatan Sarmista. Karena itu ia berkata kepada Yayati, "Kau telah memegang tangan kanan seorang putri, berarti kau harus menikahinya. Aku yakin dalam segala hal kau pantas menjadi suamiku." Yayati menjawab, "Wahai putri jelita, aku seorang ksatria dan engkau seorang brahmana. Bagaimana aku bisa mengawini engkau? Apa mungkin putri Resi Sukra yang disegani di seluruh dunia menjadi istri seorang ksatria seperti aku? Putri yang agung, kembalilah pulang." Setelah berkata demikian, Yayati kembali ke ibu kota kerajaannya. Sepeninggal Yayati, Dewayani tetap bertekad untuk tidak pulang ke istana. Ia memilih tinggal di hutan di bawah sebatang pohon. Sementara itu Resi Sukra sia-sia menunggu putrinya pulang. Beberapa hari berlalu, tetapi Dewayani tak kunjung pulang. Akhirnya Resi Sukra menyuruh seseorang mencari putri kesayangannya. Utusan itu mencari kemana-mana. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya dia menemukan Dewayani yang duduk di bawah batang pohon di tepi hutan. Putri itu nampak sangat sedih. Matanya merah karena lama menangis, wajahnya keruh karena marah. Utusan itu lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi, Dewayani?" Dewayani menjawab, "Kembalilah engkau dan sampaikan kepada ayahku bahwa aku tak sudi lagi menginjakkan kakiku di ibu kota kerajaan Prihasparwa." Setelah mohon pamit, utusan itu kembali ke istana untuk melaporkan kepada Resi Sukra. Mendengar laporan utusannya, Resi Sukra sangat sedih. Ia segera menemui anaknya dan menghiburnya sambil berkata, "Anakku sayang, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang merupakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita bijaksana, kebajikan atau kejahatan orang lain tidak akan mempengaruhi kita." Demikianlah Resi Sukra mencoba menghibur anaknya. Menurut tradisi kuno yang disebut Anuloma, perempuan dari kasta ksatria boleh menikah dengan laki-laki dari sastra Basmana. Tetapi perempuan dari kasta Brahmana tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki dari ksatria. Tradisi kuno yang disebut Pratilomnia ini untuk menjaga agar kaum wanita tidak direndahkan derajatnya ke status kasta yang lebih rendah. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci sastra. Tetapi Dewayani menjawab dengan sedih bercampur dengki, "Ayahku, biarkanlah segala kebaikan dan keburukanku bersama diriku, karena semua itu urusanku sendiri. Tapi jawablah pertanyaanku ini," kata Sarmista. "Anak Prihasparwa, ayahku seorang budak penyanyi yang kerjanya hanya menyanjung-nyanjung tuannya. Benarkah katanya? Aku ini anak seorang peminta-minta yang hidup dari belas kasihan. Benarkah?" Sarmista sungguh kasar, tidak puas mengata-ngatai aku. Ia menampar dan mendorongku ke dalam parit. Aku bersungguh-sungguh hidup di wilayah kekuasaan ayahnya. Dewayani menangis terseduh-seduh dengan tenang dan penuh martabat. Mahaguru Sukra berkata, "Wahai anakku Dewayani, engkau bukan anak budak penyanyi raja. Ayahmu tidak hidup dengan meminta-minta, mengemis belas kasihan orang. Engkau putri seorang resi yang dihormati dan hidup dimanja di seluruh dunia. Betara Indra, raja semua dewa, tahu akan hal ini. Prihasparwa tidak membutakan mata terhadap hutang budinya kepada ayahmu. Tapi orang yang bijaksana tidak pernah mengagung-agungkan kebesarannya sendiri. Sudahlah ayah, tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang jasa-jasa ayah. Bangkitlah wahai Mutiara dan Kemilo, kaulah yang paling jelita di antara semua wanita. Engkau akan membawa bahagiaan bagi keluargamu. Bersabarlah dan
marilah kita pulang. Tetapi Dewayani tetap berkeras tidak mau pulang. Resi Sukra menasihatinya lagi. Sungguh mulia orang yang dengan sabar menerima caci maki, orang yang dapat menahan amarah ibarat kusir yang mampu menaklukkan dan mengendalikan kuda liar, orang yang dapat membuang amarah jauh-jauh seperti ular yang mengelupas kulitnya. Orang yang tidak gentar menerima siksaan akan berhasil mencapai cita-citanya. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab suci, orang yang tidak pernah marah lebih mulia daripada orang yang taat melakukan upacara sembahyang selama 100 tahun. Pelayan, teman, saudara, istri, anak-anak, kebajikan dan kebenaran akan meninggalkan orang yang tak mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang bijaksana tidak akan memasukkan kata-kata anak muda ke dalam hatinya. Mendengar itu, Dewayani bersujud menyembah ayahnya. Ayahanda, aku masih muda. Nasihat-nasihat ayahanda masih sulit kupahami. Tapi sungguh tidak pantas bagiku untuk hidup bersama orang-orang yang tidak mengenal sopan santun. Orang yang bijaksana tidak akan bersahabat dengan orang yang selalu menjelek-jelekkan keluarganya. Orang jahat, walaupun kaya raya, sesungguhnya adalah hina dan tidak berkasta. Orang yang taat beribadah tidak pantas bergaul dengan mereka. Hatiku sangat marah karena keangkuhan anak Priyasparwa. Segores luka, lambat laun akan sembuh. Tapi luka hati karena kata-kata tajam akan meninggalkan goresan pedih yang seumur hidup takkan hilang. Setelah gagal membujuk putrinya untuk pulang, Resi Sukra kembali ke istana Priyasparwa. Sampai di hadapan raja dengan mata tajam, ia memandangnya sambil berkata, walaupun dosa seseorang tidak akan segera mendapat balasan, lambat laun dosa itu pasti akan menghancurkan sumber kekayaannya. Kaca, anak Priyaspati, dan seorang Brahmacarin telah menaklukkan panca inderanya dan tidak pernah berbuat dosa. Ia telah melayani aku dengan penuh kepatuhan dan tidak pernah melanggar sumpahnya. Para raksasa rakyatmu beberapa kali berusaha membunuh dia, tapi aku menghidupkannya lagi. Kini anakku yang memegang teguh susila dicaci maki oleh anakmu, Sarmista. Ia bahkan mendorong anakku sampai jatuh ke parit yang dalam. Ia tidak tahan lagi tinggal dalam lingkungan kerajaanmu, dan aku akan pergi meninggalkan kerajaanmu. Mendengar itu, Priyasparwa merasa terancam malapetaka. Ia berkata, aku tidak mengerti mengapa engkau melontarkan tuduhan itu. Tapi kalau engkau pergi, aku akan terjun ke dalam api. Resi Sukra menjawab, yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan anakku. Aku tidak peduli nasib dan nasib para raksasa rakyatmu. Dewayani anakku satu-satunya, anak yang kukasihi melebihi hidupku sendiri. Engkau kuizinkan mencoba menenangkan dia dan membujuknya agar mau tetap tinggal di sini. Jika dia mau, aku tidak akan pergi. Maka pergilah Priyasparwa diiringkan beberapa pengawal. Mereka hendak menemui Dewayani di tepi hutan. Sampainya di depan gadis itu, Priyasparwa menyembah dan memohon agar Dewayani tidak meninggalkan kerajaannya. Tetapi Dewayani berkata acuh-acuh, Sarmista yang mengata-ngatai aku anak pengemis harus menjadi dayang-dayang di rumahku dan harus menjadi pengiringku waktu aku dinikahkan oleh ayahku. Priyasparwa menerima tuntutan itu dan memerintahkan pengiringnya menjemput Sarmista. Putri raja itu mengakui kesalahannya lalu menyembah sambil berkata, baiklah, aku akan menjadi dayang-dayang Dewayani seperti yang dikehendakinya. Tidak seharusnya ayahku kehilangan mahagurunya dan menerima pembalasan atas kesalahanku. Dewayani menerima permintaan maaf Sarmista
Mereka berdamai dan semua kembali ke istana Prihasparwa. Pada suatu hari Dewayani bertemu dengan Yayati. Ia mengulangi permintaannya dan berkata bahwa Yayati harus mengawini dia karena pernah memegang tangan kanannya erat-erat. Yayati menolak, katanya. Sebagai ksatria, ia tidak dibenarkan mengawini seorang wanita berkasta Brahmana. Memang kitab-kitab suci sastra tidak membenarkan hal itu, tetapi sekali perkawinan seperti itu terjadi, tak ada yang boleh membatalkannya dan perkawinan itu sah. Akhirnya setelah mendapat restu dari Resi Sukro, Yayati bersedia menikahi Dewayani. Mereka hidup berbahagia bertahun-tahun lamanya. Sarmista menepati janjinya. Ia setia melayani Dewayani sebagai dayang-dayangnya. Sampai pada suatu malam diam-diam ia menemui Yayati dan meminta pria itu mengawininya. Yayati tak kuasa menolaknya. Diam-diam Sarmista dijadikan istrinya. Ketika mengetahui hal itu, Dewayani marah sekali. Ia mengadu kepada ayahnya, Resi Sukra, berang, lalu mengutuk Yayati menjadi orang tua ubanan sebelum waktunya dan pria itu akan kehilangan masa mudanya. Mengetahui dirinya dikutuk mertuanya yang sangat sakti, Yayati takut sekali. Ia pergi menghadap Resi Sukra, menyembah dan memohon ampun. Tetapi Mahaguru Sukra belum melupakan penghinaan yang pernah diterima anaknya. Resi Sukra berkata, "Wahai tuanku raja, engkau akan kehilangan masa mudamu dan kemegahanmu. Kutuk pastu yang telah kulontarkan tak dapat dibatalkan. Tapi engkau bisa minta tolong seseorang yang bersedia menukar ketuaanmu dengan kemudahannya. Hal itu bisa terjadi." Demikianlah sejak menerima kutukan mertuanya, Yayati berubah menjadi lelaki tua, renta, yang kehilangan keperkasaan.